Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Bareng Tahsin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasan tahsin kita memasuki surah An-Nasr. Namun sebelum kita lanjutkan kajian bahasan tahsin kita ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share video-video yang ada dalam channel ini agar bermanfaat untuk kita sesama. Sahabat Quran yang saya muliakan, di dalam surah An-Nasr ini ada 3 ayat yang akan kita jelaskan. Kita akan baca satu persatu dan kita akan jelaskan satu persatu juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bagaimana cara membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Dan kita akan jelaskan di mana saja letak kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah ini. Karena kita mendengar ketika ada orang membaca Al-Quran surah An-Nasr ini, ada beberapa letak kesalahan yang sering terjadi dan ini sering diabaikan. Sahabat Quran yang saya muliakan, baiklah, ayat pertama pada surah An-Nasr ini kita akan baca terlebih dahulu, kemudian akan kita jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat Quran yang saya muliakan, pada ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, diawali dengan huruf alif. Alif ini berharakat kasrah. Kita ketahui bahwasanya harakat kasrah ini harakat yang paling ringan, sehingga ringan kita dalam mengucapkannya i, dan ada sifat syiddah yang ada pada huruf alif ini, terletak di tenggorokan yang paling jauh. Iza, kemudian huruf zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za. Jadi jangan sampai ujung lidah itu tidak menempel ke ujung gigi seri atas kita. Za harus menempel, menyentuh. Za, jangan menyentuh yang lain. Jangan sampai menyentuh ke gusi ataupun langit-langit. Nah, nanti akan berbeda huruf yang dikeluarkan. Baik. Iza jaa. Nah, za di sini 2 harakat. Karena mad aqsadi ataupun mad tabi'i, jangan melebihi dari 2 harakat. Kemudian jim, ya. Setelah huruf zal, huruf jim. Iza jaa. Nah, jim ini di tengah lidah, ja. Jangan juga menyebutkan huruf jim ini, jangan ja, tidak, tapi ja. Iza jaa. Nah, kemudian harakat di sini sampai kepada 5 harakat, panjangnya maksudnya sampai kepada 5 harakat, ya, karena di sini disebutkan mad wajib muttasil, jangan sampai kurang dari 5 harakat. Iza jaa, hamzah juga syiddah, tertahan di tenggorokan yang paling jauh. Iza jaa nas. Pada huruf shad di sini isti'ala. Kita ingat sifat isti'ala itu mempunyai efek tafkhim, tebal. Anas, jangan samakan seperti sin. Kalau sin tarakik tipis, tapi kalau sad tafkhim, tebal. Dan sifat yang harus juga diperhatikan pada huruf sad ini adalah sifat as-safirnya, desiran anginnya, desiran nafasnya yang kencang. Anas, anas, kemudian masuk huruf ra di sini tebal, tafkhim, karena harakatnya dhammah. Kita ketahui bersama bahwasanya harakat dhammah ini kaidahnya harus memanyungkan bibir kita ataupun memonyongkan bibir kita. Ro, mendebalkan huruf ra dan memanyungkan harakatnya. Nasru,
Nasrullah. Nah, lafzul jalalah di sini tebal. Nasrullahi wal. Nah, waw memanyungkan bibir. Apapun harokat yang ada padanya tetap dia manyung. Wa, wi, wu. Baik. Wal fath. Hati-hati pada alif lam di sini, kadang-kadang mau memantul. Wal, nah itu hal yang tidak harus dibiasakan di dalam membaca Al-Quran. Wal fa dia adalah hams. Ujung gigi seri atas kita menyentuh pada bibir bagian bawah. Wal fath. Kemudian di akhir ketika kita waqaf pada kalimat ini ada huruf ha. Ada huruf ha kecil di tengah tenggorokan kita. Wal fath. Nah, kebanyakan kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah ini pada ayat pertama, iza jaa nasrullahi wal fath. Ataupun wal fath, tidak ada terdengar huruf ha kecilnya, sehingga bisa dikatakan menghilangkan satu huruf, yaitu huruf ha. Maka harus terdengar ketika kita waqaf, harus sampai kepada makhraj huruf ha-nya dan terdengar. Wal fath, wal fath. Jangan wal fath, wal fath, ataupun wal fath, tidak ya. Kalau seperti itu jelas salah, menyalahi hukum aturan di dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid yang berlaku. Jadi harus wal fath. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kita ingat tadi waw, apapun harakatnya tetap memanyungkan bibir. Wawi, wu, wara. Nah, ra di sini harakatnya fathah. Ketika ra harakatnya fathah, jangan kita manyungkan bibir kita. Berbeda pada ayat pertama tadi, anasru, karena harakatnya dhammah, maka kaidah dhammah tadi itu memanyungkan bibir, ru. Tapi dalam ayat yang kedua, ra di sini harakatnya adalah fathah, maka kita dilarang untuk memanyungkan bibir kita. Jangan dimonyongkan waro, 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 tidak. Tapi waro, ro, waro. Dalam keadaan apapun nanti, dalam kalimat apapun nanti, tetap ra itu ketika harakat fathah, jangan sampai memanyungkan bibir kita. Wara'ai, tetap dalam keadaan tafkhim. Wara'aitan, wara'aitan. Nah, baik. Kemudian ada sifat gunnah pada nun bertasydid. Wara'aitan, dua harakat dengungnya, gunnahnya jangan sampai kurang. Wara'aitan. Nah, setiap dengung, ya, setiap sifat dengung itu memasuki rongga hidung kita, ya. Wara'aitan nasa. Nah, sin sofir. Kalau tadi di ayat pertama anasad, dia tafkhim, sin di sini tipis, ya. Meskipun sad dengan sin satu makhraj, ujung lidah menempel menyentuh pada gigi seri bagian bawah, ya, bagian ujungnya. Sa, so, tapi berbeda dalam ketebalan. Kalau sin dari tipis, sad dia tebal. Nah, sofirnya sama, harus terdengar. Wara'aitan nasa yad. Kemudian ada qalqalah. Yad. Nah, kita masih ingat bahasan yang sudah lewat membahas mengenai hukum qalqalah menurut para ulama qiraah. Nah, sahabat Quran nanti silahkan untuk dilihat kembali, dipahami kembali bagaimana cara qalqalah yang baik. Sayad. Nah, qalqalah itu dia harus terdengar baik oleh telinga kita yang membaca maupun telinga orang lain yang mendengarkan. Jadi harus terdengar. Kalau kita mempraktekkan hukum qalqalah ini hanya terdengar oleh telinga kita, tapi tidak terdengar oleh telinga orang lain yang mendengarkan bacaan kita, itu belum disebut dengan qalqalah. Jadi harus terdengar, harus jelas. Sayad.
Nah, pada qalqalah ini ada dua sifat yang harus terlihat. Pertama, syiddah, yang kedua, jahr. Syiddah tertahannya suara, jahr tertahannya nafas. Baik. Sayadkhu, kha dari tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini kha, ada orokannya, dan dia juga tafkhim karena dia sifatnya isti'la. Khu, lu, kha dhammah, lam dhammah. Sayadkhuluna fi. Baik. Lam di sini mad asli, lu dua harakat, jangan lebih. Kemudian fa, fi hams. Fi juga mad asli, dua harakat. Fi dinillahi afwaja. Nah, di sini lafzul jalalahnya dia tarakik tipis karena diawali dengan harakat kasrah. Kalau pada ayat pertama tadi diawali dengan harakat dhammah, maka dia tebal. Fi dinillahi afwaja. Baik. Hamsnya jangan lupa pada huruf fa. Afwa, waw memanyungkan bibir kita. Afwaja. Baik. Ayat yang terakhir pada surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Pada ayat yang terakhir ini separuh dulu. Fasabbih, ya, fa tadi sudah banyak kita bahas, ya, harus terlihat hamsnya, sifat hams, ya, desiran anginnya, tapi jangan kuat kali, ya. Fasabbih, sin as-safir. Fasabbih, ya, kemudian ha kecil di tengah tenggorokan. Fasabbih harus terlihat, harus terdengar, harus terdengar huruf ha kecilnya. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbika. Nah, pada mim sukun di sini, ya, ini izhar syafawi. Dia tidak berdengung, dia tidak samar, jelas, ya. Bihamdi rabbika. Ra di sini tafkhim, ya. Sebelumnya huruf dal, ya. Huruf dal ini juga syiddah. Da di tertahan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, tertahan ujung lidah di situ dia. Di fasabbih bihamdi rabbika. Ra tadi tafkhim karena harakatnya dhammah. Ingat tadi bahasan kita ketika harakat dhammah, mohon maaf, ra sini tafkhim harakatnya fathah. Tadi sudah kita bahas ra harakatnya fathah, jangan memanyungkan bibir kita. Jangan ro tapi ro. Fasabbih bihamdi rabbika. Ba syiddah tertahan antara kedua bibir kita. Rabbi terkatup. Bi rabbika, jangan rabbika, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Baik. Kemudian tadi waw, mau fathah, mau dhammah, mau kasrah, tetap memanyungkan bibir kita. Sin, alirkan sifat as-safirnya. Nah, di tenggorokan pangkal ini sama seperti kha, tapi pada huruf ghain tidak ada orokan seperti kha. Isti'anah juga, maka harus terdengar tafkhimnya. Wastaghfir. Ra di sini, ra sukunnya adalah tarqiq tipis. Karena apa? Diawali dengan harakat kasrah pada huruf fa. Fa jangan lupa sifat hamsnya. Wastaghfir. Nah, ketika kita waqaf pada kalimat ini, jangan sampai tidak terdengar harakat huruf hanya. Jangan sampai tidak terdengar huruf hanya. Wastaghfir. Nah, itulah kesalahan yang sering terjadi ketika waqaf di sini tidak terdengar huruf hanya, menghilangkan huruf ha. Wastaghfir. Nah, itu kekeliruan yang sering terjadi. Maka membaca yang benar adalah wastaghfir. Baik.
Innahu kana tawwaba. Baik. Pada nun gunnah 2 harakat, jangan kurang. Innahu, ha besar dari tenggorokan yang paling jauh, harakatnya dhammah dengan manyungkan bibir. Innahu kana waw bertasydid, an-nabr ada hentakannya, ada tekanannya sedikit. Tawwaba, jangan hanya sebatas tasydid tawwaba, tawwaba, akan tetapi ada sedikit tekanan ataupun hentakannya karena di sini an-nabr. Tawwaba, tawwaba, innahu kana tawwaba. Sahabat Quran yang saya muliakan, ada yang terlupakan tadi, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah An-Nasr ini, yaitu terletak pada kalimat fasabbih. Kebanyakan kita membaca, kekeliruan yang sering terjadi adalah huruf H di sini diganti menjadi huruf H besar. Nah, itu kekeliruan yang sering terjadi. Sehingga bukan membacanya dengan fasabbih, tetapi sering fasabbih bihamdi rabb. Nah, ini harus hati-hati kita perhatikan benar-benar hurufnya di sini adalah huruf H kecil. Jangan sampai kita membaca dengan huruf H besar. Jangan fasabbih bihamdi rabbika, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. H besar harus nampak ketika waqaf di sini. Kemudian terakhir pada nabr. Innahu kana tawwaba. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, sebagai penutup dari perjumpaan kita pada kali ini, saya akan membacakan surah An-Nasr ini ayat 1 sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran yang saya muliakan, demikian dulu perjumpaan kita pada kali ini membahas surah An-Nasr, kajian ilmu tahsin, ilmu tajwid, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, memperbaiki kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah ini. Demikian sahabat Quran yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.